Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang sabar yang keliru. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32 tertulis, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kitab Amsal banyak membahas tentang kesabaran, tetapi pada prakteknya kita sering keliru membedakan antara kesabaran dan pengabaian. Ada sebuah kutipan dari seorang yang bernama John Chrysostom mengatakan, dia yang marah tanpa sebab adalah berdosa, namun dia yang tidak marah ketika ada sebab juga berdosa. Karena kesabaran tanpa dasar yang benar adalah akar dari berbagai macam kejahatan. Dengan kata lain, kalau kita sabar terhadap dosa atau kesalahan yang dilakukan seseorang, itu adalah sebuah kesalahan. Contoh di dalam Alkitab tentang hal ini adalah Daud yang tidak pernah menegur Adonia anaknya. Tertulis di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6. Selama hidup Adonia, ayahnya yaitu Daud belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Alasannya apa kita tidak tahu secara pasti, tetapi kita bisa melihat akibatnya. Adonia memberontak terhadap ayahnya sendiri, bahkan dia mengangkat dirinya menjadi raja. Contoh lain adalah Imam Eli, tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-29. Mengapa engkau memandang loba kepada korban sembelianku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap sajian umatku Israel? Dikatakan bahwa Imam Eli menghormati anak-anaknya lebih daripada Tuhan. Hal ini dimungkinkan karena Imam Eli dikatakan menggemukkan diri dengan setiap korban sajian umat Israel. Jadi dimungkinkan adalah bahwa anak-anak dari Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, yang sebagai imam juga waktu itu mengambil bagian-bagian yang terbaik dari korban-korban yang diberikan oleh umat Israel dan diberikan kepada ayahnya. Dan faktanya kemudian di dalam ayat yang ke-34 dari 1 Samuel pasal 2 dikatakan, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dari kedua contoh ini kita melihat bahwa kesabaran dapat menjadi salah. Ketika kita melihat sesuatu yang salah tetapi diam saja, inilah yang disebut dengan kesabaran yang keliru. Kita mungkin terlihat sabar, tetapi sebenarnya kita sedang membiarkan kejahatan merajalela. Kita sedang membiarkan dosa semakin berakar kuat. Karena itu ketika melihat kesalahan di depan mata, sikap kita seharusnya bukanlah sabar tetapi marah. Karena kita sadar bahwa itu adalah kemarahan yang baik. Namun masalahnya, dari mana kita tahu kemarahan itu adalah kemarahan yang baik? Bisa jadi kita marah kepada seseorang atau pada suatu kondisi, tetapi tujuan sebenarnya dari kemarahan itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Ini adalah kemarahan yang salah. Kita marah bahkan menggunakan alasan menegur demi kebaikan, padahal tujuannya adalah demi keuntungan diri sendiri. Bukankah tidak jarang kita marah kepada Tuhan ketika kita melihat ketidakadilan? Misalnya ada orang yang sepertinya sangat keberkatan secara materi, padahal kelakuannya kita tahu kelakuannya tidak baik, bahkan bisa dikatakan jahat. Sepertinya Tuhan tidak adil kepada kita yang tidak mendapat banyak berkat, dan malah Tuhan memberkati orang yang menurut kita tidak pantas diberkati. Apakah ini kemarahan yang tepat? Tentu bukan. Kalau kita mempertanyakan keadilan Tuhan, kita salah. Seharusnya Tuhanlah yang marah kepada kita jika kita mempertanyakan keadilan Tuhan, bukan kita yang harus marah kepada Tuhan. Kembali kepada hal sabar. Ada sabar yang keliru, tentu ada sabar yang benar. Apakah sabar yang benar? Alkitab mengatakan kesabaran
itu adalah salah satu dari buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Artinya kesabaran itu bukan kita usahakan atau kita berusaha bagaimana menyabar-nyabarkan diri, tetapi kesabaran itu hasil dari karya Roh Kudus yang hidup di dalam kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kita tidak bisa dengan usaha sendiri untuk berusaha sabar atau menyabar-nyabarkan diri. Kesabaran adalah sesuatu yang dilahirkan, bukan dari usaha manusia, tetapi itu adalah hasil dari orang yang menghidupi Injil, artinya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sama seperti pohon tidak mungkin menghasilkan buah ya di dalam satu malam. Ya, untuk menjadi sabar juga dibutuhkan sebuah proses ya. Dan kita percaya bahwa ketika kita hidup ya di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita, menguasai kehidupan kita, dan kita izinkan Roh Kudus itu bekerja, memimpin kehidupan kita sampai kita menghasilkan yang namanya buah-buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka kesabaran yang kita hasilkan dari buah roh itu adalah kesabaran yang benar, ya, bukan kesabaran yang keliru, kesabaran yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi bicara tentang kesabaran, tidak ada pribadi ya yang lebih sabar daripada Yesus. Dia adalah teladan kesabaran yang sempurna. Surat Ibrani 12 ayat kedua menulis, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita pun bisa menjadi pribadi yang sabar karena kita ada di dalam Kristus. Yesus bukan hanya meneladankan kepada kita bagaimana seharusnya menjadi pribadi yang sabar, tetapi Yesus sendiri adalah kesabaran kita. Ketika kita merasa tidak sabar berselurah kepadanya, Yesus, jadilah kesabaranku. Ya, sama seperti Dia telah menggantikan kita mati di kayu salib, Dia pun menggantikan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita merasa tidak sanggup, jangan berusaha menguat-kuatkan diri, ya sebaliknya akuilah kelemahan kita dan berserulah kepadanya, dan alamilah kuasanya yang mengkuatkan kita. Ingatlah bahwa Yesus bukan hanya teladan bagi kita, tetapi Dia senantiasa akan memampukan dan mendampingi serta memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari melalui Roh Kudus yang diam di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya kita akan bisa menghasilkan buah roh dan hidup kita akan menjadi seperti yang Tuhan mau, dan kita bisa menjadi berkat juga bagi orang lain lewat kesabaran kita, lewat kemurahan hati, kelemah lembutan, dan semua buah roh yang kita hasilkan dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau memimpin kami, menguasai hidup kami sampai hidup kami boleh menghasilkan buah roh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau akan memimpin kami pada jalan dan kehendak Tuhan, dan hidup kami boleh menghasilkan buah roh bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.